Ya, kita akan lanjut soal updatean hubungan, dugaan adanya hubungan antara Ruben Onsu dan juga Desy Ratnasari yang terakhir ini menjadi berita yang begitu hangat dan hot gitu ya. Yang sebenarnya, disclaimer dulu dari awal juga aku tuh nggak yakin ya mereka itu beneran pacaran atau enggak, ataukah ada sesuatu, atau ada kepentingan lah di belakang itu, kita juga nggak tahu ya. Itu hak masing-masing sepertinya ya. Jadi aku di sini tidak judging ya gitu, karena memang ya itu hak masing-masing ya, karena memang status mereka single seperti video yang aku buat sebelumnya gitu. Karena memang ya ini aku membawakan berita ini ya karena memang beritanya sudah tersebar di beberapa platform atau juga di beberapa sosial media yang saat ini terus mengabarkan soal hal ini ya. Bahkan beberapa VT-VT itu ada yang sengaja mengedit ya gitu, karena ya perkembangan teknologi saat ini ya, yaitu dengan adanya AI ini tuh bisa membuat foto seperti real gitu ya. Bahkan ada beberapa foto yang tersebar yaitu antara pernikahan Ruben Onsu dan juga Desy Ratnasari yang pada notabene mereka sebenarnya memiliki keyakinan yang berbeda. Apakah hal itu akan beneran terjadi? Salah satunya seperti video berikut ini ya. Ini si uploadernya ini menuliskan namanya juga lagi jatuh cinta, semua pasti indah katanya gitu. Aduh. Kemudian juga menyertakan sebuah foto. Di situ ada Desy Ratnasari dan juga Ruben Onsu. Kemudian juga dicantumkan sebuah caption ya. Bertuliskan terungkap. Alasan Ruben Onsu memilih Desy Ratnasari gitu ya. Waduh, bener nggak sih? Ya, kalaupun benar, kalaupun nanti ada hubungan di antara mereka berdua, sekali lagi tidak ada yang salah gitu. Tapi netizen dan juga beberapa fans dari Sarwenda sendiri, ya atau fans dari The Onsu deh, karena fans dari The Onsu masih kompak sampai saat ini dan masih berharap antara hubungan antara Ruben Onsu dan juga Sarwenda, walaupun ditetapkan secara negara itu sudah bercerai segala macam, itu tidak sedikit yang mengharapkan mereka bisa rujuk dan kembali menjalin hubungan sebagai keluarga, yaitu suami istri gitu ya. Di sini captionnya bertuliskan pertama, katanya sederhana. Maksudnya ya Desy Ratnasari bisa beli segala hal, kemudian gitu. Ada lagi kesederhanaannya yang akhirnya bisa mencuri perhatian gitu. Ngomongin soal sederhana, kalau fans The Onsu yang ngikutin dari awal, soal kesederhanaan itu bisa kita lihat dari awal kemunculan Bunda Sarwenda sebagai istri dari Ruben Onsu, di mana dulu pakaiannya suka pakai daster, bahkan sampai bikin brand daster Sarwenda gitu ya. Kita tidak berpatok soal pakaian Bunda Sarwenda, kesederhanaannya juga tercipta, terlihat, ya bisa kita nikmati dari kehidupannya ya, kehidupan sosialnya itu tidak pernah terendus ya, dan jarang banget gitu, jarang banget. Mungkin ketika dia sekarang sudah menjanda ini atau single ini, itu lebih sering kumpul-kumpul dengan beberapa teman-teman ya, yang sebenarnya kumpulnya Bunda Sarwenda saat ini juga membicarakan soal bisnis yang pastinya ya gitu, karena dia juga harus menghidupi ketiga anaknya ya, walaupun Ruben Onsu juga masih support sampai detik ini gitu. Jadi pintar drama ya, segala hal, bisa menempatkan diri sebagai seorang ibu untuk Nasiwa ya, pintar saat bersosialisasi ke siapapun ya. Ini lebih ke perspektif atau penilaian positif kepada kepada Desy Ratnasari gitu ya. Tetap seorang Desy Ratnasari ya, dia punya nama besar ya, humble-nya dia yang bagus katanya gitu. Satu lagi buat gue penting banget, cantik dari dalam, puji Ruben Onsu untuk Desy Ratnasari ya. Ada sebuah podcast, kalau kalian bisa lihat ya, aku nggak akan sebutin sih namanya apa, tapi itu sudah ada di platform YouTube. Kalian bisa cari aja podcastnya antara Desy Ratnasari dan juga Ruben Onsu. Di situ terlihat Ruben Onsu begitu memuji Desy Ratnasari dari segala hal, dari sikap, penampilan, segala macam, bahkan soal gigi ya, gitu. Katanya Desy ini sederhana, cantiknya alami, gitu ya, tidak ikutin zaman, tidak mengikuti perkembangan, katanya gitu. Jadi
ya apa adanya dari awal kemunculannya Desi sebagai public figure ya, dari zaman dulu hingga sekarang tidak pernah merubah fisiknya gitu. Kalau bisa kita tilik, Bunda Sarwenda sempat melakukan beberapa operasi dan itu sepertinya relate dengan alasan Ruben Onsu yang sepertinya ada, atau dugaannya itu ada beberapa sindiran dari Ruben Onsu bahwa sebenarnya Ruben Onsu itu mendambakan seorang istri yang sederhana tanpa harus mengubah fisiknya seperti apapun gitu. Karena yang ya mungkin itu tipe dari Ruben Onsu ya gitu. Ya we never know ya, we never know gitu. Tapi cukup disayangkan bagi beberapa fans Onsu, katanya Ruben Onsu dengan mengambil keputusan dekat dengan Desi Ratnasari ini itu seperti mengorbankan perasaan anaknya. Sekali lagi, kita tidak ada hak untuk hal itu, ya gitu. Aku bicarakan soal ini sekali lagi atas beberapa statement, komentar, persepsi dari warganet yang sudah tersebar saat ini. Kemudian, ada sebuah artikel nih, dengan judul bertuliskan seperti ini. Tak lagi tutupi status dengan Ruben Onsu, Desi Ratnasari sebut anaknya sudah dekat si Duda Sarwenda. Waduh. Ya, kalau dari kemarin ya, ada beberapa alasan kedekatan Ruben Onsu dan juga Desi Ratnasari ini terhalang oleh anak dari Desi Ratnasari yang katanya memang tidak mengizinkan ibunya untuk kembali dekat dengan beberapa pria gitu, karena ya mungkin itu alasan personal dari anaknya Desi. Kita tidak bisa tampilkan dan tidak bisa menjudge itu, karena itu sekali lagi hak masing-masing, pendapat orang masing-masing, dan hak asasi manusia gitu. Kita tidak bisa masuk ke dalam ranah tersebut ya gitu. Namun dari artikel ini yang katanya anaknya sudah mulai dekat nih dengan Ruben gitu ya. Kemudian captionnya di bawahnya menuliskan dari sahabat lama sekarang menjadi sosok yang berarti dalam hidup gitu. Jadi ada pro dan kontra sih. Ada yang setuju dengan kedekatan keduanya, ada yang kontranya adalah lebih kepada cukup disayangkan gitu katanya ya. Cukup disayangkan antara kedekatan Desi ini itu bagaimana perasaan dari anak-anaknya. Kalau Bunda Sarwenda mungkin dari beberapa podcast yang sudah kita lihat juga dia menyatakan ya, bahkan ada podcastnya dengan Bunda Maya Estianti itu menyatakan bahwa dia sudah tegar, sudah merilis ya, sudah bisa berdamai dengan dirinya, bahwa dia akan berfokus membesarkan anaknya. Bahkan dia sempat mengeluarkan statement bahwa dia akan menyaksikan anaknya tumbuh besar dulu, menemukan pendidikan dan juga nasibnya yang baik, kemudian dia baru mengurus atau memperhatikan atau memikirkan soal pasangan, daripada saat ini dia sibuk memilih pasangan gitu katanya. Apa nih caption dari uploader yang mengupload video ini? Desi Ratnasari dan Ruben Onsu mencari kenyamanan, nyambung, diajak ngobrol, saling menghargai, itu yang terpenting katanya gitu. Kemudian tanggapan dari warganet menuliskan, jadi masalah pisah sama Sarwenda terjawab. Kasihan anak-anak ya, Ponyo, Thalia, dan Tania gitu. Bahkan ada kabar menyebutkan bahwa anaknya ini sudah mulai menolak untuk diantarkan sekolah Ruben Onsu. Karena sejauh ini walaupun mereka sudah pisah, kemudian mereka itu mengatur jadwal untuk gantian mengantarkan anaknya, mengajak keluar anaknya ya, sebagai parenting yang tetap dijaga oleh mereka berdua ini agar mental dari anaknya itu tidak terpengaruh atas perceraian yang ada gitu. Ruben bukan nyari keturunan kali, dia nyari kenyamanan gitu. Waduh. Dari beberapa dari beberapa jejak digital ya, Ruben Onsu itu sering menangis dalam sebuah acara bahwa dia begitu bangga ketika itu memiliki seorang istri seperti Sarwenda. Bahkan dalam sebuah acara besar yang spesial, yaitu konser dari anaknya It's My First pada waktu itu di tahun 2022 kayaknya ya.
Dia bahkan menyatakan dalam live konser anaknya tersebut, dia bilang bahwa dia begitu bangga, begitu bersyukur memiliki seorang istri seperti Sarwenda yang berlapang dada menerima putra pertamanya, putra sambungnya, dan menganggapnya seperti anak sendiri. Bahkan sampai detik ini Sarwenda ini tidak melepaskan Bertrand ya untuk dia kembali ke kampungnya misal gitu ya. Ini persepsi pribadi, atau dia harus ikut bapaknya, atau juga Sarwenda tidak mau bersama dengan Bertrand gitu. Itu bisa saja ya kan terjadi ya. Kita nggak pernah tahu pikiran orang seperti apa, namun hal itu tidak dilakukan oleh Sarwenda, dan memilih untuk terus merawat anaknya dan bersama dengan putra sambungnya tersebut ya. Di luar dari persepsi orang yang katanya pasti Sarwenda nunggu Bertrand gede untuk nantinya dinikahi oleh Sarwenda, itu sih pikiran pendek, itu sumbu pendek, itu pikiran yang dangkal banget, yang itu masalah yang lalu-lalu, dan akhirnya itu dijadikan apa nih, ke-up lagi ya, untuk dijadikan bahan haters ini membuli seorang Sarwenda gitu. Kemudian anaknya kok ditinggal sih, kayak gitu. Kasihan ya Tania, butuh Ruben ya, sosok ayah tentunya gitu. Kita nggak pernah tahu ya di luar on cam ya. Bisa saja yang dilakukan oleh Ruben Onsu saat ini ya, dia tetap mengurus anaknya, tetap mengatur waktu untuk ketemu anaknya gitu ya. Bahwa kehidupan pribadi seseorang itu memang tidak bisa kita lihat dari sosial media saja. Kita tidak pernah tahu di belakang kamera sikap Ruben Onsu, perhatian Ruben Onsu kepada anaknya itu kan seperti apa gitu ya. Sekali lagi jangan judging sih gitu. Kita lihat saja perkembangan yang ada nanti, hasilnya seperti apa gitu. Semoga berjodoh Ruben mualaf kah, katanya gitu. Jadi ada kabar juga Ruben Onsu memilih untuk mualaf demi kedekatannya dengan Desy Ratnasari. Tapi itu rumor, aku tidak membenarkan hal itu. Sekali lagi ya, itu persepsi masing-masing ya, karena kita sendiri itu tidak bisa, atau Ruben Onsu atau Sarwenda sendiri ini sebagai sosok public figure itu tidak bisa mengontrol persepsi orang, opini orang untuk harus percaya dengan penjelasan, dan itu bukan tanggung jawab dari mereka berdua untuk meyakinkan semua netizen yang ada di sosial media bahwa inilah sebenarnya, bahwa hal yang selama dituduhkan itu salah. Itu nggak akan bisa gitu. Kemudian semoga berjodoh ya Desy Ratnasari yang cantik, alami, dan smart. Kalian orang-orang baik gitu. Nggak nyangka ya Ruben dulu kayak sayang banget sama keluarga kecilnya gitu. Iya sih, itu cukup ya, waktu itu cukup menggemparkan, cukup bikin shock, apalagi untuk para fans dari The Onsu ya gitu. Begitu harmonis yang ditampilkan oleh keluarga ini, bahkan vlog keseharian mereka itu pasti selalu ditunggu oleh beberapa fansnya. Bukan beberapa, tapi semua fansnya gitu. Bahwa keharmonisan itu bisa menginspirasi banyak orang bahwa bagaimana sih sosok menjadi seorang ayah yang baik gitu ya. Panutan lah. Bagaimana menjadi seorang ibu yang baik gitu ya. Dari sisi Sarwenda. Kemudian gimana sih jadi kakak yang baik, sisi dari Bertrand Putra Onsu. Kemudian adik-adiknya, kedua adiknya yang begitu sweet kepada kakaknya gitu ya. Bahkan adiknya yang nomor 2 itu Thalia itu begitu protektif kepada Onyo, sebegitu sayangnya Thalia kepada Onyo. Yang bahkan si Bertrand sendiri aja tuh mengorbankan perasaannya untuk memilih single dulu di umur dia yang masih remaja, yang harusnya dia lagi menggebu-gebu untuk mengenal sosok perempuan gitu ya. Dan itu wajar di umurnya sekarang untuk memiliki pasangan sebenarnya, walaupun dia lebih mementingkan pendidikan seperti yang sering disampaikan oleh oleh Bertrand Putra Onsu, bahwa ya aku lebih memilih adik-adikku dulu karena momen kedua adiknya di umur-umur sekarang ini itu tidak akan bisa terulang lagi gitu ya.
Ini adalah golden moment adik-adiknya, dan Bertrand tidak akan mau melewatkan hal itu ya, tidak akan mengecewakan adiknya gitu. Dia lebih memikirkan bagaimana perasaan adik-adiknya gitu ketika mungkin dia harus sibuk dengan pasangannya, seperti itu. Apa nih, kita nggak tahu rumah tangga mereka kakak yang merasakan mereka, tapi saya yakin Ruben orang baik ya. Kalau orang baik mah orang baik semua. Keluarga itu also family memang orang baik, nggak ada yang jahat gitu. Jejak digital tidak pernah ada menyebutkan bahwa ada tindak kejahatan atau apapun itulah dari adanya keluarga Duonsu ini sejauh ini gitu loh. Nah, ini adalah foto yang aku bicarakan tadi, yaitu adalah sebuah AI yang membuat foto ini menjadi seperti real gitu, asli gitu ya. Bahwa di sini ada sebuah foto yang seperti foto pernikahan gitu ya, antara keduanya gitu. Dan hal ini tuh menjadi apa nih, rumor yang begitu banyak dibicarakan ya. Kayaknya mereka jodoh nih, bakal nikah nih, segala macam gitu. Ya sebenarnya tidak ada yang salah, seperti aku bilang tadi ya, aku ulang-ulang lagi gitu, jangan sampai salah paham gitu. Maksudnya, kalaupun ini akan terjadi ke depannya, ya sudah, berarti itu pilihan masing-masing gitu. Captionnya bertuliskan, kita berdua memang beda umur, tapi boleh kok kita seumur hidup gitu. Bahkan nih beberapa sambutan-sambutan itu disambut baik ya gitu. Maksudnya kayak Ruben Onsu ketika nge-host di acara siang-siang itu, yaitu Brownies, itu sering diceng-cengin oleh beberapa host lainnya. Dan di situ Ruben Onsu terlihat tidak begitu keberatan soal hal itu. Bahkan dia menyambut baik dan ya senyum-senyum bahagia kayak malu-malu jatuh cinta gitu. Apa di komentarnya dari VT ini ya, foto berikut ini? Semoga Ruben dan Desi Ratnasari menjadi keluarga yang sama wa amin gitu ya. Berpindah keyakinan demi nafsu birahi, astaga. Kalau belum tahu kebenarannya, lebih baik jangan menuliskan hal seperti ini ya gitu. Lihatlah Ruben, apa yang kamu lakukan itu akan menuai hasil dari perbuatanmu. Buset, kepleset mulu dari ngomong ya, belibet deh ngomongnya dari tadi. Insya Allah bahagia dunia akhirat, amin, kata gitu. Ada juga yang pro gitu ya, ada juga yang menyambut baik hubungan keduanya ini kalau memang akan terjadi hubungan yang berkelanjutan di antara mereka berdua. Ini beneran apa editan? Kalau menurut aku editan sih. Kalau menurut aku editan sih gitu. Karena AI luar biasa guys gitu. AI, teknologi AI saat ini tuh bisa bikin video seolah-olah itu real gitu. Apalagi foto lebih gampang lagi. Ruben di agamanya dulu nggak ada kedamaian di hidupnya. Jadi Ruben orang yang cerdas, milih agama yang tepat, amin gitu. Ya soal keyakinan kita nggak bisa judging, sekali lagi itu hak masing-masing untuk memeluk agama apapun ya. Apalagi di Indonesia gitu. Ini negara demokrasi, bebas. Dan beberapa statement dari warganet atau opini warganet itu memang kebanyakan memang menyayangkan nasib dari anaknya gitu ya. Anaknya harus menerima, nih yang aku kutip ya gitu, dari beberapa komentar itu, banyak juga komentar yang disampaikan di video aku sebelumnya yang aku bahas soal hubungan mereka juga, bahwa kebanyakan itu menyayangkan bagaimana nasib anaknya gitu, bagaimana perasaan anaknya jika harus memang terjadi hubungan di antara mereka berdua, yaitu Desi Ratnasari dan juga Ruben Onsu ini gitu. Ya, itu urusan masing-masing sih sebenarnya ya. Ya, segala tindak tanduk dan keputusan, pilihan itu memang diambil ya pasti ada konsekuensinya apapun itu gitu ya, tidak hanya memilih pasangan gitu. Ya, kalau kita ngomongin soal Desi Ratnasari ya, gitu, soal biografinya gitu. Jadi dari artikel ini menyebutkan Desi Ratnasari itu menikah sekali, yaitu dengan Semi Hamzah pada 19 Desember 2001. Namun pernikahan mereka berakhir pada tahun 2003. Desi adalah seorang artis senior dan politikus yang kini menjadi anggota DPR RI, gitu ya. Kalau nggak salah anaknya satu ya, gitu. Jadi kalau nggak salah juga ada beberapa pernikahan ya gitu, kalau seingat aku sih ini berdasarkan artikel ya gitu.
kemudian gagal gitu kalau nggak salah. Koreksi kalau aku salah ya gitu. Aku tidak akan menjatuhkan sosok manapun atau individu manapun. Aku membahas ini dari sosial media yang tersebar saat ini saja gitu guys. Jadi memang pegangan Desy Ratnasari itu untuk memilih pasangan untuk saat ini adalah atas keputusan anaknya. Kalau anaknya itu mengizinkan Desy untuk menikah lagi, ya mungkin dia akan melakukan hal itu. Nah, ini juga nih, karena artikel itu beda-beda ya. Jadi di sini menyebutkan Desy Ratnasari belak-belakan soal menikah dan bercerai 2 kali. Kalau artikel tadi menyebutkan 1 kali, sampai keputusannya melepas hijab dan akhirnya kembali memakai hijab seperti sekarang gitu ya. Oke, dari artikel liputan6.com, jadi kisah asmara artis sekaligus politisi Desy Ratnasari penuh dengan lika-liku ya. Politikus PAN ini sempat menikah 2 kali, semuanya berakhir dengan perceraian. Kegagalan dalam berumah tangganya ini membuat Desy berpikir bahwa hidupnya tak kunjung benar dan jauh dari harapannya, katanya gitu. Bahkan di sini juga menyebutkan bahwa Desy Ratnasari mengaku keberangkatannya ke Tanah Suci untuk beribadah haji serta mengenakan hijab sempat membuat optimis hidupnya akan berubah. Namun ternyata hal itu tidak membantu hidupnya untuk menjadi lebih baik lagi, katanya gitu. Kemudian artikel selanjutnya ini dari POV-nya anak pertamanya yaitu Bertrand Putra Onsu. Di sini judulnya mengatakan komentar Bertrand Peto soal kedekatan Ruben dan Desy Ratnasari, katanya gitu. Nah, katanya hal ini diungkapkan oleh Bertrand saat tengah live berjualan bersama Sarwenda ya. Jadi Bertrand memberikan pesan untuk Ruben Onsu, yaitu yang kini terlihat lengket dengan Desy Ratnasari di beberapa kesempatan. Onyo sapaannya meminta Ruben Onsu untuk memikirkan perasaan 2 adiknya, yaitu Thalia dan Tania. Pokoknya dari aku mau ayah gimana atau mau romantis sama siapapun, karena Onyo kan selalu mikirin adik-adik. Gimana pun nanti adik-adik lihat kan, ya gimana gitu katanya. Bahkan Bertrand juga menambahkan dalam quotes-nya itu, dalam kalimat atau pesannya itu, dia mengatakan belum siap ya, belum bisa menerima perceraian Sarwenda dan Ruben gitu. Bahwa sebenarnya dia belum bisa berdamai dengan keadaannya ya, seperti biografi yang kita tahu bahwa dulu ketika Bertrand itu diangkat anak ya menjadi anak sambung dari Ruben Onsu dan Sarwenda, seperti konten yang aku bahas itu memang kondisinya waktu itu sudah mengalami broken home gitu, jadi trauma itu kembali harus dia rasakan gitu, dan itu wah, nah kebayang sih gimana perasaannya ya. Bahkan ada tambahan lagi nih dari Onyo ya. Onyo belum bisa terima orang tua dulu pisah dan sekarang terjadi lagi. Jadi kalau ditanya hati Onyo belum bisa terima dan mencerna, katanya gitu guys. Waduh. Bahkan kedua adiknya katanya ya juga merasakan kecewa atas perceraian orang tua mereka. Itu tentu sih ya gitu. Walaupun usia mereka masih di bawah umur ya, kedua adiknya ini pasti lambat laun ya gitu, mereka dengan bertumbuhnya usia bisa mengakses beberapa berita, kemudian juga ada beberapa thumbnail, viti-viti di sosial media gitu. Walaupun Sarwenda mengatakan bahwa kedua anaknya ini itu akan diberikan batasan untuk menggunakan gadget ya, dan beberapa tontonan, misal kedua adiknya atau kedua anaknya ini, kedua putrinya ini itu menonton YouTube, misal platform YouTube memang akan disetting menjadi khusus tontonan anak kecil ya. Tapi yang namanya sebuah konten itu bisa saja tiba-tiba muncul gitu ya, dengan beberapa thumbnail yang kalian tahu juga lah, thumbnail saat ini itu memang seolah-olah itu yang akan terjadi ya, seolah-olah itulah yang benar-benar terjadi ya. Di usia mereka yang masih di bawah umur tentu belum bisa mencerna dan membedakan itu hal benar atau tidak gitu. Nah, pesan terakhir dari Bertrand ketika itu, ia pun meminta netizen untuk berhenti menanyakan kepadanya terkait hal tersebut ya gitu, karena itu akan menjadi trigger nih gitu ya, akan juga membuat moodnya berantakan lah ya ketika harus berjualan online, kemudian komentarnya malah menanyakan hal soal yang itu termasuk hal sensitif gitu ya. Jadi Onyo menambahkan juga adik-adik Onyo juga pasti kayak Onyo, jadi rasa kecewanya masih tinggi gitu, jadi jangan tanya kayak gitu lagi ya, kata yang pesan Bertrand terakhir seperti itu guys. Nah,
Video yang aku maksud adalah video berikut ini yang disampaikan oleh veteran atas kedekatan ayahnya dan juga Desy Ratnasari, guys. Ayah tadi ya, pokoknya dari aku mau ayah gimana atau mau romantis sama siapapun, Kasian sih tapi, karena serius. selalu mikirin ke adik-adik gitu. Gimana pun nanti kalau adik-adik lihat kan, ya gimana gitu. Onya aja belum bisa terima orang tua dulu bisa, dan sekarang kan udah terjadi lagi gitu, guys. Dewasa Kalau banget sih. ditanya, hati Onyo belum bisa terima dan mencerna gitu. Aduh, apalagi kan adik-adik Onyo juga pasti kayak Onyo, rasa kecewanya masih tinggi gitu, guys. Ya jadi jangan kayak gitu lagi ya. Ya. Itulah yang disampaikan oleh veteran dari artikel yang aku bacakan tadi ya. Kasian. Wah, aku tersentuh banget nih, sumpah. Jadi kemudian uploader ini juga menyertakan caption veteran Peto menunjukkan ekspresi kecewa atas kedekatan ayah angkatnya Ruben Onsu dengan Desy Ratnasari ya, seperti video-video yang sebelumnya. Kemudian sebagai video penutup kita baca beberapa komentar juga atas tanggapan netizen ketika melihat video kekecewaan dari veteran berikut tadi ya. Please, gue nangis banget dengernya, gimana lagi jadi Sarwenda yang duduk di sebelahnya denger langsung anaknya ungkapkan isi hatinya ya. Jadi itu otodidak ya, tidak direncanakan. Jadi pola pikir veteran kemudian statement veteran itu cukup diacungi jempol ya. Begitu dewasanya anak tersebut di umurnya tersebut bisa memikirkan itu. Jadi dia lebih memikirkan anak, memikirkan adik-adiknya maksudnya ya. Dan dia juga menyatakan bahwa dia belum bisa mencerna itu semua gitu loh. Kecewanya dia tinggi sekali. Begitu juga dengan kedua adiknya. Bunda kayak mau nangis tapi ditahan karena live gitu ya. Bunda kayak mau nangis tapi ditahan karena live. Ya ini sama nih ya, tapi beda orang nih yang komen. Ya, begitulah guys. Kalau menurut kalian gimana sih pendapat soal ini? Soal kedekatan mereka ini seperti apa? Ya, pasti ada pro dan kontra akan hal itu. Namun juga kita nggak bisa judging ya, itu keputusan yang diambil oleh individual gitu ya, itu hak masing-masing. Namun ya cukup disayangkan atas itu karena ya kalaupun ini pikiran jelek aku ya gitu, ini persepsi aku, jadi mohon maaf untuk orang-orang terkait yang mungkin merasa tersinggung atau apa, tapi maksud aku bukan itu gitu. Jadi kalaupun hal ini dilakukan, dugaannya ya, atau kemungkinannya ya, sekali lagi disclaimer nih, ini aku tidak menyatakan hal ini sebagai pembenaran. Kalaupun hal ini dilakukan, kedekatan mereka atau keduanya ini dilakukan hanya untuk gimmick atau menaikkan nama dari keduanya, misal ya, mohon maaf nih sekali lagi kalau aku salah, ini hanya perspektif aku ya, opini aku gitu, statement aku yang ini nggak perlu kalian percaya gitu. Karena ini pendapat pribadi saja, gitu. Kalaupun itu dilakukan hanya untuk gimmick ataupun settingan, gitu, misal itu cukup disayangkan sekali, gitu. Itu bukan hal yang tepat untuk dilakukan sih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.